Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam senior. Apa kabar Mas Bastian? Baik senior. Ini senior gue nih Bang Koboy ini. Aduh. Kalau tahu senior gue, senior dari mana sih lu? Senior Lu ini. tahu lu? Ini YouTuber lama ini. Baik teman-teman, hari ini saya dapat teman baru namanya Bastian ya. Dan beliau ini saya ketemunya di TikTok. Banyak banget membahas mengenai mobil-mobil listrik. Ya karena beliau ini punya bengkel. Nah ini sekarang saya sudah ada di bengkelnya guys. Bengkel spesialis mobil listrik. Nama bengkelnya apa bang? Bengkelnya kalau yang buat EV kita Semesta. Semesta EV. Oh nama Semesta EV ID. bengkelnya namanya Semesta EV ID. Nah kabar sehat bang ya? Sehat, sehat. Wah kayaknya isinya baterai mulu nih di bengkel Iya, nih. sekarang udah baterai semua, udah nggak ada mesin, nggak ada oli nih bang. Nggak ada mesin, nggak ada oli, berarti bersih ya? Bersih. Berarti nggak ada ganti oli, tune up nggak ada ya? Kita setting baterai. Baterainya semua nih. Nah, Mas Bastian, mungkin bisa di-spill dulu. Alamat lengkapnya di mana nih Bang? Alamat lengkap kita di Perumahan Gria Pratama Mas di Setu, Bekasi. Setu Bekasi. Ya, deket tol Burangkeng. Oke, jadi tadi saya kesini lewat tol Cinere Cijago, keluarnya di tol Burangkeng guys. Tapi daerahnya Setu Bekasi ya? Setu Bekasi. Nomor telepon yang bisa dihubungi Bang Bastian? 0813 8568 7019. Oke, mantap. Ini buka tiap hari atau gimana? Buka tiap hari kecuali hari Minggu. Buka tiap hari kecuali hari Minggu. Dari jam berapa sampai jam berapa, Bang? Dari jam 10 sampai Malam. sekuatnya. Sampai sekuatnya, Pak. Oke, sebelum mulai kita tanya-tanya dulu boleh, Bang ya? baik. Ya namanya juga Siap. baru kenal ya. Siap Bang Koboy. Kalau nggak kenal nggak tak sayang Ya, katanya. ya. Ini bengkel udah berapa lama berdiri atau beroperasi ini? Kalau bengkelnya sendiri kita main di bengkel itu dari 2019 aslinya. Bengkel umum. Iya, bengkel umum, Oke, mesin, dan terus? lain-lain. Cuman kalau kita mulai Spesialis. hijrah ke EV. Wah, ada hijrahnya juga ya. Hijrah ke EV nih. Hijrah ke EV itu dari akhir tahun kemarin. Akhir tahun 2025. Ya, mungkin udah kurang lebih ya setengah tahunan lah. Sampai setengah tahun. Apa yang memutuskan Anda hijrah menjadi bengkel spesialis mobil listrik atau EV itu apa? Awalnya saya dapat mobil lelangan dari Bluebird Bang. Oke. Dapat 4 unit. Oke, mobil terus? itu mati kondisinya nih. Iya, kan dijual apa adanya Iya, kan? jual apa adanya. Terus? Saya udah muter-muter se-Indonesia kayaknya Bang. Kan teman-teman bengkel banyak kita nih. Iya. Nanya-nanya ada yang bisa benerin mobil listrik nggak? Iya. Itu nggak ada Bang. Nggak ada. Nggak ada Bisa yang begitu ya? yang bisa benerin baterai mobil. Iya. Terus? Akhirnya saya bawa ke dokter mobil, ke BYD. Oke. Ke BYD, di BYD itu minta ganti baterai. Oh, ganti baterai baru. Minta ganti baterai baru. Nah, setelah ganti baterai baru, Berapa duit tuh harganya? harganya itu nggak masuk akal Bang, 300 juta. Berapa? 300 juta baterainya. 300 juta? Iya, baterai 6. Ya tahu. Kita belinya Satu pack. Satu pack itu? Satu pack full. Nah, kita beli mobilnya cuma berapa, Bang? 30 juta, Iya, Bang. iya. Nah, akhirnya nggak masuk akal tuh harganya. Ya udah, kita punya mobilnya 4. Itu kita bedah, Bang, buat bahan riset. Kita lo belajar. Belajarnya Ya, dari situ. Pelajarin. Itu dipakai bahan buat kita bener bahan pelajaran nih. Iya, tahu. Kita buka semua baterainya. Kurang lebih ada sekitar hampir 7 bulan kita pelajarin, Bang. Otodidak itu. Iya, otodidak sama dibantu sama ada temen sih di Iya, Cina. iya. Kita kan butuh alat-alat baru nih, Bang. Oh iya benar. Alat-alatnya nggak bisa pakai alat yang lama nih. Kita butuh charger, butuh balancer, butuh banyak nih kayak ini balancer. Iya. Oh. Nah, kita belanja lah di Cina. Iya. Belanja di Cina. Kebetulan di sana ada yang bisa bantu. Ya udah, gua bantu lu benerin step by stepnya ya, di breakdown nih sama dia. Iya. Tapi dengan catatan, Apa? lu beli barangnya di gua ya, ya kan? Kalau lu butuh barang ya kan. Biasa, Oke, siap, bisnis ya. bisnis. Tapi ya kan? informasi dapat. Informasinya dapat nih. Belanja barang. Nah, sekaligus belanja, sekaligus dikirim-kirimin barang sama dia kan. Kan kita butuh benar-benar banyak alat baru semua, Bang. Alat baru semua ya. Alat baru semua. Alat-alat lama tuh yang kepake cuma kunci pas sama ring doang, Bang. Udah, Bang, sama kunci shock itu yang bisa kepake. Kalau yang lain kita Alat benar baru semua. Jadi istilahnya secara alat sudah mencukupi, Bang Bastian ya. Secara alat sudah mencukupi. Sekarang sudah cukup, tapi memang belum proper sebenarnya. Ya. Tapi sudah banyak menerima Sudah bisa konsumen kan. Buat pengerjaan sudah bisa. Oke, guys. Ya, sini Bang. Siap. Nah, jadi teman-teman, sekali lagi saya bilang buat teman-teman yang lagi nonton live streaming, kebetulan di rumah punya mobil listrik, Ya.
Silakan ditanya-tanya. Siapa tahu juga ada yang punya masalah dengan baterai ya. Jadi ini khusus baterai doang nih. Enggak, kita sebenarnya mobil listrik general karena general. penyebab itu kadang enggak Di baterainya doang. Di baterai doang, ada beberapa modul, ada beberapa soket-soket high voltage kayak gitu. Oke. Ada bahkan kompresor AC, Bang. Ya. Kompresor AC-nya mobil listrik itu dia elektrik, Bang. Bengkel-bengkel AC sekarang yang beroperasi itu jarang ada yang mau benerin mobil listrik karena tegangannya tinggi, Bang. Oh. Tegangan kompresor AC mobil listrik itu dia harus 250 pot minimal. Iya. Sampai 300 pot. Itu kan tinggi banget tegangannya. Nah, kadang tukang AC sekarang nggak mau benerinnya, takut dia. Takut ya. Takut karena elektrik dia sistemnya, kompresornya. Oke teman-teman, jadi inilah bengkelnya Bang Bastian, namanya Semesta EV ini di daerah Bekasi, bengkel spesialis mobil listrik. Nanti kita akan coba keliling, kita tanya jawab sekalian. Ini edukasi buat teman-teman yang mungkin udah punya mobil listrik atau yang pengen beli mobil listrik mungkin ya. Ada nanti kita belajar sama Mas Bastian apanya aja perawatan atau segala macam. Silakan guys ditanya-tanya kalau ada yang mau nanya. Rame kayaknya itu udah, Bang. Rame ya? Bang. Rame, Bang. Rame ya. Ya mudah-mudahan rame nih, mudah-mudahan. Bang, wuling saya habis nerobos banjir mati. Nah lo. Nah, bawa sini, hidup lagi, kita hidupin lagi. Belum udah dapat pasien nih lo. Udah dapat pasien nih. Bawa ke sini aja. Oke. Nah, ini siapa ini namanya Rangga Pradita. Bang, wuling saya habis nerobos banjir mati. Lah. Setahu gue nih, Bang. Mobil listrik itu bebas banjir, bebas air. Lu kok nerobos mati? Gimana Kalau baterainya, Bang, jangan salah, dia sensornya banyak, sensor kelembaban juga ada. Kadang ada air atau lembab di soket high voltage, mobil itu kebaca sama BMS nih, lembab nih, di cut off sama BMS. Atau soket-soket yang di bagian bawah nih, soket interlock tuh yang ke BMS, dia kena air, itu bakalan mati juga, di cut off juga gitu. Jadi gini aja teman-teman, nanti silakan konsultasi langsung, itu nomor teleponnya sudah ada ya. Nanti sama Bang Bastian. Baik guys, nah ini kita lihat, ini ada beberapa mobil pasien, ada Wuling REV, ini ada Neta, ada Omoda ya guys ya. Itu BYD M6 yang X-Taxi. Nah, Bang Bastian, ini kita di depan kita ini ada baterai apa nih, Bang? Ini baterai Wuling REV nih, Bang. Baterai Wuling REV. REV yang long range. Nah, ini mau diapain nih baterainya nih, Bang? Ini kemarin datang ke sini si ownernya keluhannya itu baterai nggak bisa dicas. Nggak bisa dicas. Ya, nggak bisa dicas. Terus apa lagi? Mobil udah nggak bisa ready kan, nggak mau jalan nih. Oh, karena baterainya nggak bisa dicas. Nggak bisa dicas. Terus datang ke sini kita bongkar, ternyata emang ada sel yang udah mau drain, Bang, yang udah lemah nih bahasa kita mah. Oh, ada sel yang udah lemah. Sekitar 4 sel nih yang lemah. Nah, sisanya itu ada yang beberapa sel yang resistennya udah tinggi IR-nya. Ini lagi kita proses balancing dulu, nanti kita coba tes pakai beban, kita keluarin. Nah, mana yang dia drop duluan, berarti itu sel yang udah mau cycle-nya udah mau degradasi kayak gitu. Oh, jadi dia apa ya istilahnya, kondisinya itu nggak bisa sama ya? Nggak bisa sama gimana maksudnya? Nggak, maksudnya kan tadi ini kan satu pack. Kan kemudian tadi Bang Bastian kan lu bilang ada beberapa sel yang udah lemah. Nah, sel lain berarti sel lainnya masih bagus. Nah, maksudnya berarti kondisi selnya beda-beda ya? Beda-beda. Bisa begitu ya? Beda-beda. Gitu maksudnya pertanyaannya. Iya, karena setiap sel ini dia punya internal resisten, Bang. Dia punya IR kan, punya perlawanan di dalam lah. Semakin tinggi IR-nya, sel itu semakin lemah. Nah, dari 36 ini cuma ada 4 sel nih yang IR-nya udah tinggi banget. Nanti kita tes lagi, pakai beban. Kalau emang dia langsung drop, ini di balancingnya juga susah nanti, Bang. Oh, ini balancing ya istilahnya ya. Ini kita mau sudah balancing sih sebenarnya semalam. Berarti ini istilahnya ganti sel, Bang ya? Ganti sel nanti. Ganti sel ya. Nanti kita bisa ganti. Sebenarnya nggak usah harus ganti semua. Ini kalau ke dealer tuh minta digantinya semua, Bang. Satu pack full. Kalau lo bawa ke dealer, dealer itu nggak bisa bongkar. Nggak boleh dibongkar seperti ini. Nggak boleh, langsung ganti baru. Harus ganti baru. Nah, kalau Wuling REV ini satu pack ganti berapa duit tuh?
Setahu saya kurang lebih 120 juta. 120 juta, guys. 120 juta. Nah, kalau di tempat kita nanti bisa penggantian per selnya, Bang. Ya, oke. Kita angkat, kita ganti selnya, ya kan, yang benar-benar udah drain, yang benar udah resistennya udah tinggi, itu yang kita ganti. Oke. Nah, ini udah ada yang nanya nih. Kalau untuk perbaikan seperti ini, itu kira-kira habis biayanya berapa, Bang? Kalau di kita kalau buat REV itu kebanyakan sih yang kesini kan REV, Bang. Mobil-mobil lain juga ada, cuma paling banyak tuh REV. Jasanya kita 4 juta. Jasa 4 juta tuh, dengerin guys. Jasa 4 juta, naik turun baterai, sekaligus kita setup seperti ini, kita setting. Nah, itu di luar di luar penggantian sel, Bang. Part harganya beda lagi ya? Ya, part harganya beda lagi. Kalau selnya ini kurang lebih satunya itu 2,1 juta, 2 juta 100. Oke, 2,1 juta. Kalau misalnya yang bermasalahnya 4 sel, ya berarti cuma kurang lebih 8 juta 400. Ya, betul. Itu kan lebih hemat, Bang, daripada ganti 120, daripada ganti pack full. Jadi teman-teman, kalau lu punya mobil listrik, kalau dibawa ke bengkel resmi, ada masalah dengan baterai itu hampir semuanya bilangnya ganti baru. Betul. Nah, kalau ganti baru itu harganya mahal, cepet lebih. Ini 120 juta nih REV nih. Nah, di sini Anda bisa menghemat ongkos jauh lebih hemat, guys. Jauh lebih irit ganti servis baterainya nih. Nah, ini kondisinya udah siap atau bagaimana nih? Atau ini, masih gimana, Bang? Sebentar lagi habis di balancing, kita mau tes beban, Bang. Kita kasih beban, seolah-olah lagi dipakai sama mobil. Oke. Nah, nanti dia mana sel yang drop duluan. Nah, itu yang kita nanti benar-benar kita fix, berarti sel itu udah harus diganti. Oke. Nanti kita ganti, tapi emang nunggu, Bang, karena selnya impor, Bang. Kita jarang ada yang jual, Bang. Ya, sel impor ya berarti ya. Selnya impor. Oke, sel impor, guys. Nah, kalau misalnya untuk perbaikan gini, servis gini, ada garansinya nih nggak, Bang? Ada, di kita garansi itu 3 bulan. Garansi 3 bulan. 3 bulan. Selnya sel baru, Pak, bukan copotan. Oh, sel baru. Pak, di Parung kagak ada copotan baterai kali, Bos. Belum ada. Jadi selnya diganti baru, spare partnya baru. Tempo perbaikan nginap di bengkel berapa lama, Bang? Mungkin tergantung ketersediaan barang sih. Kalau barangnya itu yang lama itu kita kadang proses impornya, impor barangnya. Lo nggak nyetok, Bang, ya? Mungkin bulan depan kita mulai nyetok, Bang. Bulan depan mulai nyetok ya. Jadi kita mulai nyetok supaya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu lama. Buat REV dulu ya, kita mau nyetoknya khusus buat REV. Ya, REV populasinya udah banyak banget ya. Udah banyak yang bermasalah juga. Nah, ini guys, jadi ini baterai Wuling REV. Ini LFP ya berarti ya? LFP nih, guys. Ya. Semua mobil Cina baterainya LFP. Semua mobil Cina baterai LFP. Baterainya LFP. Kalau Korea, Hyundai gitu? Hyundai dia NMC, nikel. Oh, nikel ya? Nikel kobalt ya. Oke, mantap. Sel yang ganti itu baru, Bang. Baru. Alamat di mana? Bekasi. Telepon aja ya. Nah, ini ada Neta juga nih. Ini ada Neta. Ini kasusnya apa nih, Bang? Neta ini kemarin dia permasalahan ini kan mobil buat taksi, buat umum, Bang, buat transportasi umum, online lah ya kan. Oh, dipakai taksi online. Ya, nah, terus ini udah tinggi banget kilometernya. Terus kemarin tuh datang ke sini awalnya dari permasalahannya dari kompresor AC, Bang. Kompresor AC ya, terus? Kompresor AC dia panas, tapi karena sistem pendinginan mobil listrik yang sekarang itu pakai sealing kayak gini, Bang. Nah, dia terkoneksi sama kompresor AC pendinginannya, terintegrasi. Jadi baterai itu panas kemarin, Bang. Oh, baterainya panas nih. Nge-short tuh berarti mati ya? Nge-short itu benar udah mati lah. Udah mati total ya? Satu modul tuh sekitar 12 sel. Ini kita baterainya udah kita beresin. Oh, baterai udah beres? Oke. Ini kita paling pengetesan nanti sekitar 3 hari ke depan nih kita tes dulu nih sebelum kita kasih ke orangnya nih. Oh, dites lagi. Kita tes jaraknya ya kan. Terus kita tes masih ada problem apa enggak. Iya. Kalau udah benar oke baru kita kasih. Oke, jadi ini kasusnya Neta lain lagi. Ini baterainya nge-short. Nah, pertanyaannya, dia baterai bisa nge-short gara-gara apa, Bang ya? Panas, Bang, temperatur. Baterai juga bisa panas, Bang. Oh, baterai mobil listrik bisa panas ya? Bisa panas dia. Kalau panas terus dia ya udah bisa nge-short sendiri internal, ya. Nge-short internal. Oh. Kan semua sistem mobil listrik juga sebenarnya ada pendingin, Bang. Iya, tahu. Ada coolingnya dia. Ya, terus kalau mobil sekarang tuh dia pakai sealing, jadi dia terintegrasi sama AC pendinginannya. Oke. Didinginin pakai AC, masuk lagi ke dalam baterai kayak gitu.
Kalau AC-nya bermasalah, iya, pendinginan baterai juga bermasalah. Ini problem awal itu dari AC, Bang. Dari AC-nya panas dipaksa terus. Jadi kita ingat peristiwa belum lama nih guys, yang ada mobil listrik tiba-tiba mogok di lintasan kereta api, yang katanya nggak bisa didorong, tiba-tiba mati. Oh mungkin ngesot kali baterainya ya. Karena mobil listrik itu kan dia nggak pakai transmisi Bang, pakai dinamo. Iya. Ketika mobil itu ada permasalahan di cut off, dia balik ke P. Tapi emang ke balik ke P juga ada yang didorong-dorong bisa. Iya, dorong-dorong. Itu masih bisa. Oke. Nah, jadi ada Wuling REV, ada Neta, itu ada banyak kan Wuling REV di sini Bang ya. Ya, Wuling REV. Ini ada Hyundai juga nih. Ada nih Hyundai Ioniq Sedan. Yang pertama ini baterainya kenapa nih? 3 sel udah benar mati nih. 3 sel. Cuman untuk Hyundai ini kita nyari selnya masih susah Bang. Nyari selnya? Walaupun kita ke Cina masih susah. Kebanyakan ngejualnya per modul. Satu modul bisa. Nah kemungkinan nanti kita satu modul yang diganti karena dia nggak jual ecerannya ya istilahnya gitu ya. Nggak ngejual eceran. Nanti kemungkinan satu modul daripada satu pack mendingan satu modul Bang. Lebih hemat juga Bang. Lebih hemat benar-benar. Jadi Anda punya Ioniq juga silakan kalau bermasalah bisa dibawa ke sini guys. Iya. Mantap, yuk kita masuk lagi Bang. Boleh. Nah ini Wuling REV, ini baterainya. Nah ini apa nih Bang? Yang kotak-kotak ini? Ini baterai BYD E6 Bang, gede-gede banget Bang. Oh ini baterai BYD M6 yang taksi itu ini? M6 ya, ini modul-modulnya seperti ini. Nah, kalau yang mau kita set yang ini Bang. Yang apa? Yang mau kita setting nih. Ini setting buat mobil apa nih? Buat E6 ini segede gini baterainya Bang, gede banget Bang. Oh, ini. Segede gini nanti mau kita setting modul yang 4S-nya lagi kita mau beresin. Ntar kalau udah kita setting tinggal naikin ke mobil. Oke. Lokasi Bekasi Pak. Kan sudah saya sematkan tuh Pak. Lokasi di Bekasi Pak, Setu Bekasi. Nah, ini kita lihat guys. Ini adalah baterai BYD M6 yang X-Taxi Bluebird ini ya. Ini kondisinya lagi mau diapain tadi Bang? Kita mau setting dulu Bang. Oh, mau setting ya? Masih ada modul yang mau kita ganti selnya. Oke, mantap. Ini belum kita fokus ke sini karena mobil umumnya udah banyak nih Bang. Ini kan mobil kita sendiri kalau ini nih. Ya. Tapi karena mobil umumnya udah mulai banyak yang berdatangan ke sini, jadi kita tinggalin dulu pelan-pelan. Oke. Baik teman-teman, kita pindah lagi. Nah, nih Bang Bastian, ini temennya lagi ngapain nih Bang? Coba nih. Nah ini baterai hybridnya Camry, Yaris Cross. Guys, ini adalah baterainya Yaris Cross hybrid nih ya. Ya. Nah, ini bermasalah juga ini. Ini bermasalah kemarin. Masalahnya di mana? Voltasenya habis. Ya. Terus dia nggak mau ngeres, dia drop terus Bang. Ya. Selnya. Ya. Nah ini baru kita naikin, terus nanti kita balancing juga nih. Cuman ini sekarang udah beres belum Cen? Udah beres. Potnya sekarang udah di 176. Nah, udah beres. Udah beres ya. Nih kalau tegangan tinggi dia nyalanya kuning oranye nih. 176 volt dia ya. Ini tegangan tinggi nih. Ya, udah posisi penuhnya emang segini. Iya. Kemarin nggak mau dicas, susah banget kita ngecasnya, nggak mau naik. Nah, ada beberapa problem, udah kita beresin. Sekarang udah mau ngisi lagi, voltasenya di 36, 38, udah rata Bang, udah aman. Nih teman-teman yang baru bergabung ya, jangan lupa di subscribe, di follow. Ini adalah baterainya Yaris Cross Hybrid. Nah pertanyaan gue nih Bang, kenapa si baterai ini dibawa ke sini? Masalah awalnya apa nih Bang? Kok dibawa ke sini? Masalah awalnya itu Bang, dia nggak mau ngisi Bang. Oh nggak mau ngisi? Oh di cas nggak mau ngisi? Iya di cas itu nggak mau ngisi. Jadi di mobil juga seperti itu. Di mobil juga dia nggak mau ngisi. Dari region yang hybrid. Oh. Ya, nah dibawa ke sini, ini udah kita beresin. Nah, setelah Anda temukan masalahnya di mana? Kok dia nggak mau ngisi? Kemarin cuman ada di relay, beberapa relaynya itu bermasalah. Kalau Toyota masih gampang lah kita nyarinya, Bang. Oke, Toyota masih gampang ya. Nah, ini teman-teman. Jadi nanti kita tanya masalah-masalah umum, tanya nanti edukasinya nanti aja guys. Jadi tadi udah kita lihat baterainya Wuling REV. Sekarang ini baterainya si Yaris Cross Hybrid. Nah, kita ada baterai Omoda nih Bang. Coba lihat. Nah, sekarang kita mau ke belakang guys. Kita mau lihat baterainya Chery Omoda.
Mana bang baterainya? Ini baterai Omoda tuh ini mobilnya, ini baterainya. Gede banget ya? Ini udah kita turunin. Dia tegangannya tinggi juga nih bang. Ini baterainya dia udah sistem blade. Ya sistem blade Ya, baterai ya. Udah blade baterai karena baterainya punya BYD aslinya. Oke. Baterainya punya BYD ini aslinya bang. Baterainya punya BYD. Iya. Ini baterainya baterai BYD ya kan. Masuk ke mobilnya, ke mobil ini. Cherry. Ke mobil Cherry. Serius lu? Untuk generasi awal, Cherry itu pakai baterainya BYD Oh, bang. generasi awalnya. Generasi awal. Oh. Nah, abang bisa lihat nih. Ini modulnya nih. Tuh, BYD kan? Oh iya loh. BYD kan? BYD. Ini mobilnya Cherry, baterainya itu BYD ya. Kalau untuk yang generasi awal. Iya. Kalau untuk yang generasi sekarang sih. Sekarang udah sendiri-sendiri. Udah enggak, katanya Udah pakai enggak ya? Gotion kalau nggak salah. Oke. Nah, ini kemarin problemnya. Kenapa dia? Mobilnya kenapa nih Wah, si Cherry? kalau mobil ini parah bang. Kenapa nih mobil ini? Laka Kenapa nih? lantas, tabrakan, kecemplung sungai. Laka lantas kecemplung sungai. Iya. Mobil ini. Iya, Buset. nabrak dulu, terus masuk ke parit. Iya. Ini kemarin ada indikasi ada bekas air juga bang. Nih soket high voltage-nya tuh bekas air bekas tuh. air. Air masuk ke sini, Oh, terus iya. di modul itunya juga ada juga bekas kena air. Iya. Nah ini lagi kita ini lagi nunggu barang nih bang. Kita lagi beli barangnya. Oh, impor juga ya? Impor juga, nunggu barang sampai. Nah, kalau ini bang, ini kan blade baterai nih. Ini berarti di dalam ini sel-selnya gitu ya? Di dalam ini sel. Oh, ini belum sampai Ya, lo bongkar belum sampai dibongkar belum ke sampai sel. lo bongkar ya? Karena kita buka dari permasalahan di luar nih, kemungkinan dari permasalahan luar dulu nih, soket-soket Oh, sama soket-soket modul yang itu. kena air itu karena kena air nyemplung dulu. di sungai itu ya? Ya, ntar kalau kita udah ngedatengin barang ini, Iya. kita perlu ngebalancing, baru ntar kita bukain semua bang. Kalau untuk sekarang biar lebih amannya kita tutup aja dulu, karena masih lama nunggu barang datang. Iya. Oh, ini blade baterai ini. Ini blade baterai, Iya. dia selnya di sini ada, di sini juga ada nih. Oh, ini sel juga di dalam sini selnya nih, di dalam nih. Oh, di dalam sini selnya nih guys. Gede juga ya? Gede, dia tegangannya lumayan gede juga. Iya ini di 370 volt. 370 volt. Wah enggak, ini soalnya enggak penampangnya itu gede banget gitu loh. Beda sama REV itu ya. Beda mobilnya kecil ya guys kalau ya. REV mah kecil. Ini lebih baterai lebih proper bang. Oke. Nah ini teman-teman nanti yang nanya soal baterai nanti kita bahas ya. Ada yang nanya bawaan mobil bisa bertahan sampai berapa lama? Ya. Iya gitu aja. Jadi ini nanti teman-teman bisa lihat nih bengkel spesialis mobil listrik atau EV ya. Nah di depan saya ini adalah blade baterai punya Cherry Omoda 5. Tapi untuk yang generasi pertama Cherry Omoda 5 kalau nggak salah ya. Generasi pertamanya. Generasi pertama itu baterainya punya BYD. Ya, punya BYD udah ada yang masuk sini belum bang? BYD kemarin ada MC tapi perbaikan ringan. Oh aja perbaikan sih, ringan ya. Perbaikan ringan. Oke. Jadi sampai saat ini yang paling banyak pasien mobil apa REV bang? bang. Oh, boleh REV itu banyak banget problem karena emang dia kan mobil listrik pertama ya. Ya populasinya udah banyak. Populasinya banyak. Dipakai orang udah bertahun-tahun. Ya, udah banyak yang berguguran juga. Ya banyak berguguran juga. Udah banyak yang berguguran dari pada datang ke sini. Nah ini teman-teman ya. Ini jadi silakan teman-teman yang punya mobil listrik nanti boleh tanya-tanya. Ya. Boleh juga nanti yang mau komen-komen. Sekalian kita mengedukasi teman-teman. Ini kalau proses apa istilahnya servis gitu bang, itu satu mobil rata-rata berapa hari ya? Apa tergantung kerusakannya gitu bang? Tergantung kerusakannya. Kalau kerusakannya nggak sampai penggantian sel, nggak sampai kita bongkar ngebedah selnya, itu bisa cepet bang. Bisa cepet, kalau ya? cuman kita mau isi volt terus mau di balancing aja, mungkin 2-3 hari udah beres. Oke. Tapi kalau memang harus ada sel yang diganti, itu mau nggak mau harus nunggu barang. Iya. Oke, ini ada yang nanya Karyaman 88, tolong tanyakan garansinya Bang Oboy. Garansi kalau nggak salah tadi sudah dijawab 3 bulan ya. Ya benar ya? Ya betul. Ya. Nah nih guys. Nah, nanti kalau ada yang tanya-nanya mengenai ongkos perbaikan segala macam, berapa ongkosnya kan itu tergantung dari macam-macam masalahnya. Ya. Jadi kita nggak bisa pukul rata, gitu aja guys. Ya, baterainya pakai baterai 18650 ya bang. Apaan tuh?
Dia baterai 180 itu yang kecil yang kayak baterai ABC yang bulat, yang silinder. Elah. Mana ada pakai kayak gituan. Kalau Tesla emang pakai kayak gitu yang lithium ion tapi dirangkai jadi banyak kan di seri. Ini baterainya nih. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri ya, ini baterainya Wuling EV nih. Ya, jadi Wuling EV ini sampai apa istilahnya? Sampai luar kota gitu gimana Bang Bastian? Luar kota kemarin kita Lampung tuh satu udah beres. Dan dari Lampung Bang. Ya, Bang Bastian di sana. Ya, itu. Dari Lampung kemarin udah beres. Dia dari luar kota ke sini. Ke sini. Oh, mobilnya dibawa ke sini. Iya, dibawa ke sini towing. Oh, itu di towing. Towing. Sekarang udah bener mobilnya, tinggal diambil sama customer-nya sih. Oke, mobilnya udah beres ya. Jadi dari luar kota bisa terima servis, Pak. Ya. Tapi ya mobilnya harus dibawa ke sini dari luar kota. Ya, contohnya dari Lampung tadi ya. Nah, gitu. Mobil listrik pasti harga bekasnya down ya. Iyalah Pak, nggak usah mobil listrik, mobil biasa juga down. Nah, ini garansi sudah, ada yang mau nanya-nanya silakan tulis di komen. Garansi tadi sudah 3 bulan Bang ya. 3 bulan kita bisa terima perbaikan dari luar kota tapi dengan syarat mobilnya harus dibawa ke sini Bang ya. Betul. Nah, ini ada yang nanya Bang, itu kenapa dari Bantar Kaung bisa dibawa ke sana? Oh bisa Pak, Bantar Kaung mana? Bantar Kaung kampung saya dong Bang. Bantar Kaung mana sih? Bantar Kaung mana sih? Bantar Kaung Brebes. Oh Brebes. Iya. Oh bawa Pak ya. Bawa lokasi mana? Nah ini yang sering kita sambil ngobrol-ngobrol teman-teman ya, sambil edukasi. Ya sini Bang Bastian. Gimana Bang? Pertanyaan dasar itu adalah bagi para pemilik mobil listrik ya. Pasti yang pertama bagaimana cara merawat mobil listrik khususnya di baterai Bang. Gimana tuh caranya Bang? Sebenarnya ada triknya Bang. Dan itu kadang dilewatin Bang sama orang-orang. Apa tuh? Orang-orang tuh kadang bangga Bang dengan mobilnya bisa fast charging Bang. Oh iya. Bangga banget bisa fast charging. Yang cuma berapa menit mobil doang. Mobil gua ngecasnya cepet. Tapi jangan salah. Mobil lu cepet degradasi juga ntar sel baterainya. Memperpendek umur baterai itu Bang. Ngerti. Di luar sana kan ada yang slow charging di rumah. Iya, AC. Nah, kemudian ada SPKLU. Iya. SPKLU kan. Nah, setelah SPKLU ada lagi fast charging. Fast charging. Ada banyak juga. Iya, banyak sekarang. Kita nggak boleh sering-sering fast charging. Nggak boleh sering-sering Bang. Kalau mau fast charging itu dalam kondisi urgent lah, misalnya mau keluar kota butuh cepat, sekali nggak apa-apa, darurat ya nggak apa-apa. Tapi besok-besok jangan diulang. Besok-besok jangan. Keseringan fast charging itu sel itu cepat degradasi Bang, cepat kembung. Ini tuh bekas fast charging semua nih, Bang. Coba lihat tuh, pada kembung semua selnya tuh. Ini? Itu karena sering fast charging. Emang bukan bentuknya emang begitu bukan ya? Itu kembung. Kembung dia. Aslinya kotak biasa. Aslinya rata Bang. Nih guys. Apa namanya tuh Bang tadi Bang? Ini selnya nih, sel yang sering di fast charging itu. Ini guys. Selnya itu jadi kayak gini nih melendungnya nih. Nih lihat nih. Dari kembung banget ya. Ini selnya ya berarti ya? Ya, sel yang terlalu sering kena fast charging. Ini adalah bukti sel mobil listrik yang terlalu sering fast charging. Akhirnya kembung. Seperti ini kembung. Nah dia kayak baterai HP. Ya. Dia kondisi selnya udah nggak sehat Bang kalau sering fast charging karena. Ini udah nggak bisa dipakai Bang berarti? Kalau buat mobil udah nggak bisa, tapi kalau buat PLTS bisa. Buat apa? PLTS. PLTS itu apa? Tenaga surya. Masih bisa ini. Ini kembung semua nih Bang? Ini kembung semua, udah nggak bisa kita setting lagi, nggak bisa kita pasang lagi di modulnya. Iya. Udah nggak masuk. Wah, nih guys, jadi ini terbukti ya. Nih, tadi saya bawain yang masih rata Bang ya. Nih, terbukti ini adalah sel-sel mobil listrik yang kembung, yang menggelembung karena keseringan fast charging. Bukan yang nggak boleh ya, tapi lu nggak boleh keseringan ya Bang ya. Ya, nggak boleh keseringan. Nah ini dikasih bedanya nih sama Bang Bastian nih. Ini yang normal. Sel yang normal. Sel normal kotak rata ya. Ini sel yang kembung nih. Kembung nih pas. Nah dari sini nih guys. Nah sini Bang. Nah ini kelihatan ya, ada lekukannya ya. Ini ada lekukannya, ini rata nih. Ya. Ini sel yang benar, ini yang udah nggak benar nih. Gitu guys. Jangan terlalu sering fast charging, jangan bangga. Jangan bangga dengan fast chargingnya Bang. Iya. Itu malah mempercepat degradasi sel. Ya. Terus kalau sering dipakai gimana Bang? Ya dipakai sih. Ngecas biasa aja kali ya? AC, pakai AC. Kalau bisa usahain AC. Yang SPKLU. Kecuali kalau mau luar kota, nah itu barulah pakai fast charging. Maksudnya yang AC itu yang SPKLU Bang?
AC itu yang rumah di SPKL. Oh, yang rumah. Di SPKL juga ada yang AC Bang, yang 22 kW. Ya. Nah, ini teman-teman, kita dapat pelajaran dari Bang Bastian. Jadi ternyata yang pertama, tadi pertanyaan saya adalah cara merawat mobil listrik, terutama penggunaan baterainya. Itu tidak boleh sering-sering fast charging. Ya. Kecuali keadaan darurat di luar kota. Baterai tinggal tipis 10%, 20% boleh, tapi nggak boleh sering-sering. Ya, nggak boleh sering. Yang lebih disarankan adalah pengecasan yang di rumah. Ya, pakai AC. Yang slow charging ya, aja ya. Slow. Benar. Kalaupun SPKLU ada Bang yang AC yang 22 kWh yang lebih kecil. Lebih kecil ya. 7 kWh sama 22 kWh. Nah, itu cukup lah, tapi emang nanti durasi nunggunya lebih lama. Ya mendingan itu doang. Kayaknya sih lebih baik kalau cuma kan kita bisa ngukur rumah kantor. Betul. Begitu kita nyampe rumah, kita cas penuh. Pagi-pagi udah penuh. Udah penuh. Oke, dan itu kalau mobil listrik dicas, misalnya kita tinggal tidur, dia udah 100%. Itu ada shortcutnya. Otomatis cut off dari BMS-nya. Oh, cut off dari BMS-nya. Mesinnya itu langsung Ya, mati gitu ya? Langsung mati, langsung diputus sama BMS. Sama seperti kayak handphone ya? Iya, sama kayak handphone Bang. Jadi ketika dia voltasenya udah di 3650, dia otomatis cut off BMS-nya. Oke, itu satu. Nih guys, ini edukasi cara merawat mobil listrik, terutama baterai. Satu, jangan sering-sering fast charging. Ada lagi nggak Pak? Ada lagi. Apa tuh? Dua. Nih, kadang orang kalau ke SPKLU tuh pengennya cepet-cepet Bang. Begitu nyampe, sebenarnya bukan kalau di mobil engine itu ngedinginin mesin ya kan, didiemin dulu. Iya. Nah, kalau di baterai itu dia perlu di rest Bang. Di rest itu ketika habis dipakai beban itu voltase masih beda-beda nih antar selnya. Oke, terus? Nah, dia sebenarnya jangan langsung dicolok. Ditahan dulu, dibreakin dulu, di rest, 5 menit aja. 5 menit dulu sekali untuk menstabilkan tegangan, voltase. Biar nanti BMS-nya nggak terlalu jauh dia ngejar-ngejar buat ngebalansinya. Nah, ketika selnya udah agak rata, 5 menit aja dari setelah dipakai, 5 menitan diemin. Nah, barulah kita mulai nyeken barcode SPKLU nih, baru ngecas, Nah, baru colok. Jadi kerja BMS-nya nggak terlalu jauh dia ngejarnya, Bang. Nah, ini teman-teman. Selnya penuhnya bener-bener penuh. Kadang ada orang di indikatornya udah 100% Bang, penuh Bang. Nah, terus? Tapi kok mobil gua jaraknya jadi segini ya, berkurang ya? Oh, ngedropnya cepet banget gitu ya? Cepet. Nah, itu karena apa? Karena mungkin yang penuh itu cuma 1 atau 2 sel, Bang. Oh. Yang lainnya belum penuh. Karena kan mobil itu ngebacanya ketika udah ada sel yang nyampe voltasenya 365, dia berhenti. Kalau yang 365-nya cuma 1 sel, yang lainnya masih di bawah semua, ketinggalan dia. Yang satu 100%, yang lainnya masih 70%. Oh iya, benar. Nah, makanya dia ngerasanya kok mobil gua berkurang ya jaraknya ya. Padahal dia ngecasnya ya seperti itu. Oke, jadi rest dulu. Jadi yang kedua, kalau kalian mau ngecas mobil listrik di SPKLU dimanapun, itu jangan langsung dicas. Break dulu 5 menit untuk menstabilkan voltase atau tegangan gitu kan. Setelah itu baru ente ngecas. Nah, gitu kan. Ya, ada yang sejam, 2 jam terserah. Ya, ingat-ingat guys ya. Jadi jangan langsung datang ke SPKLU langsung colok. Nah, jangan. Itu bisa merusak baterai. Itu yang kedua. Ada lagi nggak, Bang? Terus yang ketiganya setelah pengecasannya, Bang. Nah, setelah pengecasannya jangan langsung begitu cabut langsung gas, langsung jalan ya kan. Kalau emang parkirannya mau dipakai sama orang, digeser dulu aja, Bang. Karena dia ketika habis ngecas itu, BMS tuh butuh waktu buat ngebalancing semua. Harus didiamkan lagi. Diemin lagi, diresin lagi. 5 menit aja udah nggak usah lama-lama. Cari parkiran yang aman. Iya. Ngerti. Baru selnya tuh rata semua. BMS-nya kerjanya nggak over gitu. Jadi yang ketiga, kalau tadi mau ngecas, jangan buru-buru dicas, diemin dulu. Setelah ngecas, udah 100% atau 80%, jangan langsung jalan. Mobil break dulu, diem dulu. Betul. 5 menit boleh? Betul. 5 menit aja. Kalau ada orang ngantri, minggir aja. Yang penting jangan langsung gaspol. Betul, jangan langsung gaspol. Diem dulu supaya voltasenya rata ya. Rata dulu ya, rata dulu gitu, Bang. Gitu. Nanti bisa saya liatin di ini nih di balancer. Ketika dikasih ampere gede, sel itu loncat-loncat, Bang, voltasenya. Voltasenya nggak stabil. Kejar-kejaran, nggak stabil. Iya. Gitu. Ada lagi nggak, Bang Bastian? Satu lagi, keren nih, keren. Satu lagi. Yang keempat nih. Nih, jangan dibiasain terlalu sering di bawah 20% ngecas. Karena 20% ngecas itu sebenarnya ada sel yang posisinya itu udah under voltage, Bang, udah di bawah. Nah, kalau dia terlalu sering dipaksain beban di bawah kayak gitu under voltage, itu sel yang itu bakalan cepat. Tapi emang setahu gue peraturannya jangan, itu kan
orang kalau ada acara launching mobil baru pasti pengumumannya itu 20 sampai 80%, 20. Emang nggak disarankan di bawah 20? Nggak disarankan di bawah 20, Bang. Jangan terlalu sering di bawah 20% baru ngecas. Jadi teman-teman, yang keempat adalah jangan sampai posisi baterai atau kondisi baterai di bawah 20% baru dicas. Jangan sampai. Jadi minimal titik minimalnya itu 20% ya. 20%. Nah, titik minimalnya itu 20% baru dicas. Nah, gitu kan. Nah, itu kan ada fast charging 20 sampai 80%, berapa menit lah kira-kira gitu. Berarti yang keempat, jangan Anda baterai mobil listrik jangan sampai kondisinya di bawah 20%. Ya, kesering-sering bisa hancur tuh baterai. Bisa rusak. Rusak. Gitu, teman-teman. Ada lagi yang mau ditanya nggak? Ntar Bang, kali ada yang pertanyaan. Bang Bastian situ aja, santai. Siap. Kita udah dapet edukasi nih, tips-tips dari Bang Bastian ya. Ya. Ada yang nanya. Yang nanya apa suaranya aman gua? Suara mic aman nggak ini? Aman Bang. Nyala semua kok. Nyala semua Bang. Udah santai Bang. Kalau rusak, kalau mobil jarang dipakai gimana Bang? Udah jual aja sini. Nah, ya, kalau tadi masalahnya yang kondisi baterai di bawah 20%. Kalau ngercas lebih baik 100% atau di bawahnya, Bang? Kalau lebih baiknya 80. Nah, guys, 80. Sudah dijawab, guys. Di bawahnya atau 80. Ya. Lebih baik mentok udah 80. Oke. Jadi teman-teman sekaligus menjawab, ada yang nanya lagi yang 80-90. Jadi lebih baik di 80%, guys. Jadi jangan dihajar sampai 100% ya, jangan dihajar sampai 100%, 80 ya, mungkin 80-90 kali ya, masih pokoknya jangan sampai jebret cepet lah kira-kira gitu guys. Nah, ada pertanyaan lagi nih Bang dari gue nih. Mobil listrik itu baterainya kan udah dijamin anti air Bang, ya kan? Bahkan sering banget kita lihat mobil-mobil listrik itu dicemplungin air apa segala macam di demo gitu. Nah, itu sebenarnya faktanya gimana Bang? Memang bener Bang, memang dia waterproof. Dia udah ada IP berapa nih waterproof ya? Kayak ini nih Wuling ini nih, coba saya iniin ya. Nih sebenarnya dia ada karetnya Bang. Orang-orang tuh nggak tahu, dikiranya Ya. Dikiranya apa? Nah, dikiranya tuh pakai sealer Bang, padahal enggak. Oh, ini plastik. Ini cuma karet kayak gini. Nah, makanya orang bilang, "Bang, itu gimana kalau baterai dari sana habis dibuka sama lu jadi waterproof lagi enggak?" Kita kan enggak ada buka-buka sealer, Bang. Kita cuma buka baut. Nah, bautnya itu ada karetnya kayak gini nih di bagian penutup sini, Bang. Nah, tuh teman-teman bisa lihat tuh. Nah, setelah di ini ini baru lah. Oh, bukan sealer ya? Bukan sealer, dia pakainya karet kayak gini karet nih teman-teman. Karet peredam. Ini karet peredam atau waterproofnya ya? Iya, waterproof. Semua mobil pasti ada karetnya. Kalau ini karetnya bisa dilepas. Jadi baterai mobil listrik nggak ada sealernya ya? Nggak ada sealer. Tuh, nggak ada sealer. Nggak ada. Orang-orang salah tafsir. Dikiranya ada sealer, saya bukain, ini ntar dipasang lagi aman nggak? Ya enggak, sebenarnya kita udah ada dari bawaan pabriknya kayak gini, Bang. Nah, nih teman-teman nih sekalian informasi. Ini kalau ini bisa diambil, kalau yang kayak Cherry, kayak BYD, dia karetnya itu ntar saya tunjukin langsung di pack-nya. Oh, langsung dia di paten, di paten. Nah, ini setelah ini nanti dipasang, Bang. Iya. Ya kan? Ini ada covernya lagi nih, tutupnya. Oh, ada covernya. Saya contohin ya. Ya. Jadi biar ngejawab pertanyaan orang-orang nih, Bang. Oh, nih covernya ya. Ya, demo aja. Nah, ini cover si baterai Bang ya berarti ya. Nih cover baterainya ya. Nah, nanti ketika ini masuk ke sini, udah karet itu kan tertutup rapat ya. Ya. Gitu, kurang lebih. Nah, jadi gitu teman-teman ya. Tapi juga jangan sering-sering nerobos banjir juga kali guys ya. Jangan kelamaan Bang. Kalau nerobos doang sih mungkin masih aman, tapi jangan sampai kelamaan kerendam. Oh. Karena masuk juga airnya. Iya, namanya air ya Bang ya. Tetap dia mau apa juga tetap nyari jalan kan. Tembus ya. Oke. Nah, kita dapat insight lagi nih dari Bang Bastian guys. Jadi baterai mobil itu nggak pakai sealer. Nggak ada sealernya. Nggak ada sealernya. Banyak yang nanya, Bang, itu kalau habis dibongkar sama lu masih tetap tahan air nggak? Iya. Lah tetap tahan air ya dong, kita nggak ada buka-buka sealer. Oh, memang nggak ada sealer. Kita cuma ngebukain baut aja, kita buka covernya, karetnya kan tetap kita pasang lagi nanti. Iya, benar-benar. Oke, tuh udah dijawab sama Bang Bastian guys.
Yo, mau nanya apa lagi? Lokasi Om, lokasi Setu Bekasi. Nah, kemudian ini Bang, mungkin pertanyaan apa ya? Tadi kan fast charging udah, melewati genangan air udah, nggak boleh buru-buru ngecas ya kan? Habis ngecas juga jangan buru-buru jalan. Ya. Ada lagi nggak Bang perawatan mobil listrik? Coolant Bang. Coolant apa nih? Coolant pendingin baterai. Kan ada coolant-nya. Setiap mobil juga pasti ada coolant-nya. Oke, coolant-nya kenapa tuh maksudnya? Nah, harus sering dikontrol itu Bang. Oh. Sering dikontrol coolant itu. Karena coolant juga nanti bisa lama-lama ya kayak air radiator lah kurang Bang. Iya. Oh, coolant-nya harus dikontrol juga ya? Harus dikontrol. Karena sistem pendinginan baterai itu juga penting juga. Baterai itu juga bisa panas Bang. Kayak mesin sebenarnya, bukan mesin tapi kan mesin mah temperaturnya tinggi banget. Ya, temperatur tinggi. Kalau baterai itu temperaturnya dia kalau udah di atas 60 derajat, ya. Nah itu otomatis kebaca sama BMS. Ini baterai itu overheat. Oh. Dia pasti akan cut off Bang, akan berhenti. Kalau sistem kalau sistem pendinginannya, kalau untuk REV ini dia nggak ada sistem pendinginan langsung ke baterai Bang. Ya. Dia cuma dari kipas di OBC aja ya kan. Karena emang tegangannya masih rendah. Tegangannya dia itu kan di bawah 200 Bang. Tapi kalau yang udah 200 voltase ke atas, yang serinya udah banyak, itu pasti ada sistem pendingin dan itu pendingin itu penting. Oke. Water coolant itu penting. Jadi tetap aja apa namanya guys, servis rutin berkala. Ya, berkala. Jadi meskipun nggak ganti oli tapi namanya mobil listrik, apapun mobil pasti ada namanya servis berkala. Nah, salah satunya jangan lupa ngecek kondisi coolant ya. Coolantnya harus bagus segala macam karena itu salah satu alat untuk pendinginan baterai. Nah, gitu guys. Ya, terus kompresor AC Bang, kompresor AC kompresor AC itu dia karena sistemnya pakai sealing, sistem pendinginannya ambil dari kompresor juga terintegrasi. Kadang oli kompresor itu dia kesedot sama freon Bang, nyatu di aliran di selang-selang. Nah, oli itu akan berkurang. Oli kompresor juga sering dicek juga. Olinya mahal lagi lumayan Bang. Oli kompresor itu mahal Bang. Oli kompresor elektrik. Botolan apa gimana? Dia botolan 1 liter, tapi sebenarnya dia kapasitasnya cuma 270 mili. Berapa duit sebotolnya? Sebotolnya itu 700.000 Bang, 1 liter Bang. Mahal banget emang oli kompresornya. Oli kompresor elektrik mahal banget beneran. Sebotol 700.000. 700.000. Satu mobil tuh dia 270 mili. Tapi kebanyakan yang kesini kemarin, terutama Neta minta dicek-cekin AC kompresornya. Emang udah pada berkurang semua Bang. Oh. Jadi dia emang sama freon kan nanti dia nyatu kan. Jadi pemicunya itu kondisi kompresornya. Pemicunya itu. Iya, kompresornya kalau olinya sampai kering, kompresor itu rusak. Iya. Sistem pendinginan gagal, ya udah. Impact-nya bisa sampai ke baterai. Oke, mantap. Udah. Silakan teman-teman pemilik mobil listrik boleh ditanya-tanya nih. Kita masih ada waktu sama Bang Bastian. Kita sambil belajar, sambil edukasi lah gitu-gitu ya. Jadi intinya tadi udah ada 4 tips dari Bang Bastian yang bisa langsung Anda praktekkan, Anda jalankan. Kalau yang kemarin salah, coba dibenerin lagi. Jangan sampai baterainya di bawah 20%. Kalau ngecas, datang jangan buru-buru. Habis ngecas, berhenti dulu. Jangan buru-buru jalan. Kan gitu Bang ya? Ya, betul. Jangan sering-sering nerobos air. Ya. Kalau rumah lo sering kebanjiran, parkir di kelurahan aja kali ya. Yang di tempat tinggi. Yang tempat tinggi lah, biar aman lah. Ya, karena namanya juga air Bang ya. Betul. Pasti bisa tembus teman-teman gitu. Tapi kalau ngecas ditinggal tidur boleh karena dia ada cut off-nya. Ada cut off dari BMS. Oke, mantap. Oke, ada yang mau nanya lagi nggak nih guys? Para pemilik mobil listrik, kompresor rusak bisa diganti kompresor nggak ban? Bisa. Bisa. Kompresornya harus elektrik lagi. Kalau baterai rusak, ganti baterai berapa duit? Itu kan tadi sel ya kita ngomongnya ya. Ngomongnya sel Bang. Kita ngomongnya sel Pak. Jadi maksudnya ini nih Pak nih. Nah ini kan depan kita ada baterai Wuling nih. Nah ini kan. Ini sel-sel nih Bang ya istilahnya. Sel, betul. Di dalam sini ada sel-sel nih guys. Ini kan total satu pack-nya itu Bang Kobo ini kan ada 36 sel. Ya. Ya kan, 36 sel. Oh, satu pack 36 sel. Wuling REV ini. Wuling REV ini. Nah, dari 36 sel itu ada 5 modul. Ini modul pertama, modul kedua, modul ketiga. 4, 5. Oh, ini modulnya ada 5. Oke, terus kalau
kita sih gantinya ntar dilihat nih dari modul nomor berapa yang ini sel yang perlu diganti. Oke. Nanti kita angkat modulnya bang. Oke, angkat modulnya. Kita angkat modulnya, ya. kita lepas selnya, nah kita ganti. Nah banyak yang nanya kemarin. Apa tuh? Bang, itu yang diganti 4 yang lainnya nyusul nih ya kan. Perlu ganti juga dalam waktu dekat. Nggak gitu, kita pakai patokannya resisten bang. Karena setiap sel itu resistennya beda-beda. Nih saya tunjukin ke Bang Kobo ya. Dia kalau resistennya udah tinggi, kita pasti menyarankan ke si ininya, ke si ownernya ini diganti juga, walaupun dia voltasenya masih bagus. Nah, kayak ini nih bang, ini kan voltasenya segini. Nah, kalau resistennya masih 30, itu masih oke bang. Tapi kalau udah sampai 40, sampai ke 50, resistennya 0,50 miliohm, nah itu nanti dia bakalan cepet panas selnya. Itu udah mau degradasi. Nanti kita cari nih sel yang resistennya tinggi, yang rusak mana gitu. Jadi juga di alat ini ketahuan. Ya, jadi nggak diganti semua guys. Nggak perlu diganti semua. Nah, patokannya kita kalau yang masih IR-nya masih di 0,30 miliohm, itu masih aman bang. Oke, jadi ini Wuling REV. Nanti dicek satu-satu modulnya. Setelah modulnya dicek, ketemu sel yang bermasalah di mana. Nah, sel itu yang diganti baru, bukan copotan. Mana ada sel copotan? Ganti baru guys. Kayaknya gampang kali nyari copotan. Iya, nggak bisa. Baterai masih belum ada copotannya. Baterai belum ada copotannya. Nah, itu teman-teman. Nah, ini tadi sempat saya baca ada yang nanya gini Bang Bastian. Kemarin kan belum lama ada kasus mobil listrik yang mogok di lintasan rel kereta api bang ya. Nah, mobil listrik itu bisa didorong nggak sih bang? Sebenarnya dia kalau udah masuk ke mode P, dia kan pakainya dinamo bang motor. Ya. Dia kalau udah di P, dia bisa didorong. Cuman ada beberapa mobil listrik yang dia mode parkirnya itu langsung connect ke rem tangan bang. Ketika masuk mode P itu dia otomatis langsung rem tangan nih. Rem tangannya ngunci, udah nggak bisa didorong bang. Kenapa nggak kita pindahin ke netral? Ke netral bisa, cuma kalau kayak kemarin di rel tuh dia mungkin udah panik segala macam ya kan. Karena mobil listrik ketika udah mati dia balik ke mode P secara otomatis dari sistemnya. Gitu. Dia langsung ke mode P dulu, ke parkir dulu. Nah, ketika di mode parkir ini kadang ada yang bisa didorong, kadang ada yang benar-benar ngunci. Oh, gitu ya. Tuh. Oke. Nah, kemarin yang kereta itu sampai ketabrak kan? Ya ketabrak ya. Mungkin udah panik, udah masuk ke P, mogok, udah dia. Nah, jadi teman-teman yang punya mobil listrik atau yang pengen beli, nanti sebelum beli boleh tanya ke bengkelnya. Ini kalau mobil gua mogok gimana caranya? Ya gitu kan. Ya mudah-mudahan sih nggak walau-walam ya, tapi namanya apes kan nggak bisa diduga bang ya. Nah, ada boleh nanya gitu aja guys. Ada sih bang, kalau mobil sekarang ada mode paralelnya bang. Paralel ya. Mode paralel itu ada parkir paralel didorong bisa. Tapi kan di layar semua bang, nyari-nyarinya udah pusing dulu kan bang ya kan. Di sana bunyi ya? Iya, udah bunyi. Gitu. Iya, kita muter-muter layar nyariin di mana udah keburu nabrak bang. Karena ribet di layar ininya. Tapi enggak, ini mode-mode kayak gitu. Kasus kemarin gini bang, kasus kemarin sebenarnya sini bang. Kasus kemarin sebenarnya menjadi pelajaran buat kita para pemilik mobil listrik atau mau calon. Ya jangan lupa ditanya soal itu ya. Jangan lupa. Jadi jangan ditanya diskon aja guys. Ya betul. Betul dong. Ini ketika mode darurat. Gue mesti ngapain? Langkah-langkah apa yang harus saya apakan kan gitu kan? Apa pindah ke P ke N atau lepas pedal rem atau bagaimana? Nah itu juga penting tuh guys. Benar ya bang ya? Betul. Nah gitu guys, penting juga. Ya, lewat bang, bisa lewat. Apa sih nggak ada jamnya soalnya bang? Nah iya betul. Apa sih nggak ada jamnya? Gak ada yang tahu kan? Gak ada yang tahu. Oke. Kalau mati EV apa AC harus di off kan dulu? Selama ini saya nggak pernah off AC. Enggak lah, bagusnya sih di offin dulu lah. Offin dulu saya juga tiap pakai mobil apapun mau matiin itu pasti saya matiin kompresor dulu, biar nggak langsung ngegentak nanti ketika hidup itu. Oke. Nah teman-teman, gimana? Ada yang mau ditanya lagi? Ini sambil kita edukasi mobil listrik nih teman-teman ya. Ini Wuling REV nih, ini baterainya. Nih baterai Wuling REV. Gitu ya. Terus Om Bastian juga punya pasien Cerio Moda 5. Ini di depan ada model lagi bang, mobil masih muda banget. Yang mana bang? Baru kemarin itu model yang hitam tabrakan juga, bekas tabrakan, bekas laka lantas di bawahnya ke sini.
Laka lantas Ini- apanya? Ini kemarin udah kita benerin bodinya. Tadinya mah hancur, Bang. Oh, tadi ini mobil hancur. Hancur tadinya. Oh, baterainya juga ikut bermasalah. Kalau mobil listrik itu kalau dia tabrakan, dia baterainya ngelok, Bang. Dia ngunci. Oh, dia cut off. Oh, baterainya ngelock atau cut off. Iya. Oke, jadi ini udah dibenerin ya, Bang. Ini body udah kita benerin, komoda ini tinggal elektrikalnya cuma nunggu antrian. Nunggu antrian. Nah, mobil listrik itu ketika terjadi crash, airbagnya dia nyala, di baterai itu ada relay yang dia terkoneksi sama airbag, Bang. Oh. Jadi ketika crash, baterai itu diputus arusnya sama relay itu. Jadi biar aman, biar safety. Iya. Oke, nih Biar guys. safety. Jadi ini kondisi bengkelnya, bengkel Semesta EV. Jadi silakan nanti teman-teman main ke sini, merapat ke sini. Boleh silaturahmi, nanti ngobrol-ngobrol sama Bang Bastian. Siap. Gimana pakai mobil listrik yang benar, gimana? Kalau mobil hybrid lo bisa terima, Bang? Bisa. Bisa ya? Lebih gampang, malah lebih kecil baterainya, Bang. Ini mobil hybrid, jadi di sini bengkel ini juga menerima perbaikan atau servis mobil hybrid yang baterainya bermasalah. Ini salah satu contohnya Yaris Cross Hybrid nih, guys. Ya. Baterainya kecil gini kayak Innova Zenic apa segala macam, baterainya kecil-kecil ya. Betul. Gitu, guys. Nah, Bang Bastian, ini ada pertanyaan. Sini, Bang. Boleh. Nah, ini ada pertanyaan dari netizen nih. Barusan sini, Bang. Apa? Yang barusan gue baca. Nah. Sini, Bang. Mobil listrik itu kalau kita beli baru kan ada garansinya, Bang. Garansi baterai ya. Itu rata-rata 7 atau 8 tahun. Betul. Kemudian yang kedua bahkan ada yang garansi seumur hidup, lifetime warranty. Itu kalau pengalaman Mas Bastian, para pemilik mobil listrik kalau ada masalah, itu warranty-nya gimana tuh, Bang? Klaim warranty-nya tuh. Kalau yang udah sih yang kesini kayak REV itu kebanyakan garansinya masih ada, Bang, ya kan. Cuman ya ada yang kelewat servis, ya kan, gugur. Kelewat servis aja bisa gugur. Kelewat servis aja gugur. Servis kilometer kan maksudnya kan? Servis rutin. Servis rutin dari berkala. Itu, ya berkala. Bisa gugur. Gugur garansinya. Buset. Itu satu yang dari Bekasi itu gugur dia garansinya gara-gara servisnya telat. Oh, jadi syarat dan ketentuannya wajib Anda diikutin. baca, guys. Enggak semua juga gampang juga, Bang, ngeklaim garansi, Bang. Lama, Bang ya. Prosesnya, Ya, birokrasi. segala macam orang-orang dealer mungkin ada aturannya kan. Iya, benar. Nah, gitu teman-teman. Ternyata warrantinya itu juga ada birokrasinya. Ya, kadang dipersulit juga mungkin, Bang. Kadang nggak semudah itu mungkin kan, nggak semudah itu kan ganti baterai gitu. Iya, benar. Dilihat dulu kerusakannya faktor eksternal apa faktor apa. Iya, betul. Nah, teman-teman, ya. Mantap. Baik, teman-teman, kita sudah dapat banyak edukasi dari Bang Bastian. Yang punya bengkel spesialis mobil listrik, silakan nanti Anda telepon, tanya-tanya, video call, boleh juga nanti datang main ke sini. Sini bisa. Ini alamatnya di Setu Bekasi. Terima kasih Bang Bastian ya. Siap, sama-sama. Terima kasih, kita sudah dikasih pencerahan, edukasi mengenai mobil listrik ya. Ini kayaknya hari ini juga ada media test drive mobil listrik. Hati-hati, jangan sampai mogok di jalan. Jangan sampai rutenya ngelewatin rel kereta, guys. Iya. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, jangan lupa follow. Mudah-mudahan konten ini, video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Nanti kurang jelasnya silakan telepon, hubungi beliau. Jadi sekali lagi, membaca buku panduan mobil listrik itu penting. Ya, terus ketika tanda tangan klaim garansi itu dipelajarin dulu ya. Kemudian kedua, tanda tangan klaim garansi dipelajari, benar-benar dibaca. Ya, setahu gue sih kalau lo mau beli mobil pasti buku panduan nggak pernah lo baca ya. Betul. Tapi karena ini mobil listrik, perlakuannya beda, guys. Betul. Jangan sampai lo udah terima nanti terus lo komplain, ternyata yang salah lo sendiri. Ya bener ya? Suruh ganti baterai tuh 1 juta, kaget nangis-nangis, Bang. Ganti baterai bisa 100 jutaan lebih, 100, 200, 300 juta. Ganti baterai baru. Dan bengkel resmi nggak nerima perbaikan seperti ini. Nah, kalau di sini murah, harganya jauh di bawah. Tergantung kondisi dan tergantung mobilnya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Bastian. Siap. Sukses Abang selalu. Senior gua. Laris manis Tanjung Kimpul.